Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita dan mentakdirkan kita untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Raudhatul Jannah yang kita cintai ini, untuk bersama-sama kita belajar menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah fardu, wajib atas setiap muslim. Tentu yang dimaksud di sini adalah muslim dan muslimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkahi dan meridhai majelis kita ini dan kita semua yang duduk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Telah kita selesaikan landasan pertama dan kedua dari 3 landasan utama, 3 prinsip pokok. 1 sudah, 2 sudah, alhamdulillah. 1 apa Pak? Mengenal Allah. Kedua, mengenal agama Islam. Nah, terakhir pembahasan kita tentang ihsan. Nah, ihsan yaitu tingkatan agama Islam yang paling tinggi setelah iman dan setelah Islam. Islam, iman dan ihsan. Dan alhamdulillah sudah kita selesaikan. Berarti tinggal 1 landasan ya, tinggal 1 landasan, tinggal 1 prinsip pokok, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di majelis kita ini ada kajian khusus ya tentang sirah nabawiyah ya Pak ya. Sirah nabawiyah. Alhamdulillah, dan di materi sirah nabawiyah tentu lebih luas lagi pembahasannya. Tapi di sini disebutkan hanya beberapa poin penting saja ya. Nah, dan ini termasuk pertanyaan malaikat Munkar Nakir kepada kita nanti di kuburan ya, setelah pertanyaan pertama tentang siapa Rabbmu,
Yang kedua, siapa atau apa agamamu, dan yang ketiga, siapa nabimu. Dengan kita mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah Allah mudahkan kita untuk bisa menjawabnya, ya. Sekarang semua kaum muslimin tahu gitu, semua kaum muslimin tahu siapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak semua tahu, tidak mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita mengenal beliau, insya Allah Allah mudahkan itu nanti kita di kuburan. Baik, langsung saja kita baca apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata rahimahullah, al-aslu tsalits, landasan ketiga dari tiga landasan adalah ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah wa huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan seterusnya sampai Adnan. Nama beliau adalah Muhammad. Di samping Muhammad juga Ahmad, ya. Muhammad juga Ahmad. Bapaknya namanya Abdullah, betul ya? Namanya Abdullah. Dan Abdullah ini meninggal ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih dalam kandungan. Berarti beliau ini sallallahu alaihi wasallam yatim lahir dalam keadaan yatim, ya. Dan yatim pun bertingkat-tingkat kan, Pak, ya. Yatim kan bertingkat-tingkat. Dan yatimnya beliau ini yang paling berat nih, Pak. Karena beliau belum pernah melihat bapaknya, dan bapaknya belum pernah melihat anaknya. Berat, ya, lahir dalam keadaan yatim. Kalau di bawahnya lagi, setelah lahir kemudian bapaknya meninggal. Karena bapaknya pernah melihat dia dan dia pun pernah melihat bapaknya. Masih mendinglah begitu. Tapi ini subhanallah, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Dan Abdullah ini bapaknya adalah Abdul Muttalib, betul ya? Abdul Muttalib. Siapa namanya Abdul Muttalib, Pak? Abdul Muttalib. Siapa namanya, Pak? Abdun artinya apa? Abdun budak, Kak, ya, budak. Muttalib nama salah seorang anak dari Hashim. Nah, berarti budaknya Muttalib. Loh, kok bisa nama budak Muttalib itu gimana? Padahal Abdul Muttalib itu namanya Syaibatul Hamd. Namanya Syaibah, ya kan? Namanya Syaibah. Karena dari kecil sudah ada ubannya, maka dinamakan Syaibah. Syaibah kan Syibah. Syibah itu kan uban. Makanya dinamakan Syaibah. Namanya Syaibah Abdul Muttalib itu. Loh, kok dikenal dengan Abdul Muttalib? Dan antum semua tahu sebabnya. Tahu kan, Pak, ya? Alhamdulillah. Nah, Abdul Muttalib punya bapak namanya Hashim.
Hashim siapa namanya, Pak? Hashim. Hashim namanya Amr sebenarnya. Amr. Loh, kenapa kok Ma'ruf dikenal dengan Hashim? Taib, sedikit tentang Hashim, Abdul Muttalib dan Abdullah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hashim namanya Amr. Hashim namanya Amr. Kenapa dinamakan Hashim? Kenapa beliau atau dia di ma'ruf dengan Hashim? Karena Hashim itu dia dulu orang yang suka meremuk-remuk roti atau mematah-matahkan roti. Untuk apa? Untuk dicampurkan ke kuah daging. Namanya sarid. Namanya sarid. Untuk disuguhkan kepada jamaah haji. Oh, berarti beliau ini, dia ini orang yang dermawan banget, sangat dermawan. Jadi setiap musim haji khususnya dia itu sibuk motong-motong roti, meremuk-remuk roti, kemudian dicampurkan ke kuah daging di situ yang namanya tadi apa? Sarid, sarid. Kemudian diberikan kepada jamaah haji. Sehingga dia dikenal dengan Hashim. Jadi Hashim itu artinya orang yang meremuk roti atau yang mematah-matahkan roti. Hashim. Yahshumul khubz, meremuk-remuk roti. Padahal namanya Amr, namanya Amr. Nah, Hashim ini tentu orang yang sangat dermawan, orang yang baik, murah hati, dikenal, dicintai oleh penduduk Mekah waktu itu. Dan Hashim ini, berarti Hashim ini adalah, menurut para ahli sejarah, Hashim ini adalah orang pertama yang menemukan makanan yang namanya sarid. Dan mungkin sekarang masih ada kuah daging kemudian campur roti. Itu dia penemu pertama, Hashim ini. Masya Allah ya. Makanya ketika di zaman Nabi SAW, ketika ada sahabat yang meninggal dunia, maka Aisyah radhiyallahu taala anha membuat makanan untuk keluarga duka dengan memasak ini, sarid. Sarid. Masya Allah ya. Nah, Hashim ini orang pertama yang menemukan apa ya namanya, jalur perdagangan lah gitu, jalur perdagangan internasional, yaitu ya bahasa kita gitu ya, internasional gitu, yaitu dia orang yang memulai membuat jalur dagang ke Syam dan Yaman, yang dikenal dengan rihlatas syita'i was-saif li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Rihla yaitu perjalanan dagang gitu loh, dagang di musim syita. Syita itu musim apa? Musim dingin. Itu kalau tidak salah ke Syam. Was-saif, dan perjalanan dagang menuju di musim panas ke negeri Yaman. Dia itu yang pertama. Masya Allah. Kemudian sampai di zaman Nabi SAW, dia yang pertama kali menemukan itu jalur. Masya Allah. Ke Syam dan ke Yaman. Musim dingin, kemudian musim panas. Itu dia, Hashim ini. Berarti dia pekerjaannya apa, Pak? Dagang kan? Ya jelas dagang ke sana, ke Syam khususnya dan ke Yaman. Nah, suatu ketika Hashim ini pergi ke Syam berdagang.
Nah, kalau ke Syam itu kan melewati Madinah nggak? Kalau ke Syam melewati Madinah, dan ternyata di Madinah itu dia kecantol dengan seorang wanita. Menikahlah dia di situ. Menikah dengan seorang wanita yang ada di Madinah, yang Madinah itu Madinah. Madinah waktu itu namanya apa, Pak? Yathrib. Nah, itu namanya Yathrib. Nikahlah dengan seorang wanita di situ. Setelah nikah, hamil ini istrinya. Ketika hamil, Hashim melanjutkan perjalanan ke Syam. Ternyata meninggal di sana. Hashim ini di Syam meninggalnya. Yaitu namanya siapa tadi? Amr. Meninggal di sana. Masya Allah ya. Jauh kan ya Madinah, Mekah, Syam, jauh ya, jauh. Lahirlah si anak ini. Anak ini lahir, lalu dinamai dengan siapa tadi? Abdul Muthalib, yang namanya siapa tadi? Syaibatul Hamd. Syaibatul Hamd dinamai itu. Kenapa Syaibah? Karena sejak lahir itu sudah ada rambut putih itu di kepalanya. Makanya namanya Syaibah. Kalau uban itu kan bahasa Arabnya Syibah. Ya, Syibah. Tapi lahirlah dia di situ. Nah, paman-paman yang ada di Mekah ini, jadi keluarga Hashim kan di Mekah kan semuanya kan ya, di Mekah. Tahu keluarga anak apa itu saudara-saudara Hashim, saudara-saudara Hashim ini tahu kalau Hashim ini meninggal dan punya anak di Madinah. Nah, salah seorang saudara Hashim yang namanya Muttalib. Nah, salah seorang saudara Hashim yang namanya Muttalib bertekad untuk mengambil Syaibah yang ada di Madinah untuk bergabung dan berkumpul di Mekah dengan keluarga besarnya kan. Keluarga besarnya kan Mekah. Berangkatlah Al-Muttalib ini ke Madinah untuk mengambil, berarti apanya ini? Ponakan kan ya? Ponakannya diambil. Sampailah di situ minta kepada ibunya untuk dibawa ini anaknya ke Mekah berkumpul dengan paman-paman dan keluarga besarnya. Ya awalnya mungkin nggak dikasih kali ya, nggak dikasih. Lama-lama dikasih juga. Dikasih, diambil dan dibawalah ke Mekah. Sesampai di Mekah, orang-orang Mekah mengira kalau Syaibah ini adalah budaknya Muttalib. Dikira gitu kan. Karena waktu itu Muttalib ya istilahnya nenteng gitu, nenteng anak kecil gitu loh. Nenteng anak kecil, dan nggak tahu penduduk Mekah itu bahwa dia adalah ponakannya. Dikira dia apa? Budaknya. Ya mungkin waktu itu beli gitu loh, mungkin dikira ini beli baru nih, budak beli nih baru. Sehingga penduduk Mekah memanggil Syaibah ini dengan Abdul Muttalib, budaknya Muttalib, budaknya Muttalib. Nah, Abdun itu kan budak, Muttalib dia tadi, Muttalib yang ngambil tadi itu. Nah, dipanggillah dia Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Dan sudah dikasih tahu sama dia itu ponakannya gitu loh. Tapi namanya lisan, Pak ya. Namanya lisan, sekali ucap, oh ya sudah nyebar. Akhirnya dikenalah dia dengan Abdul Muttalib. Nah, itulah sedikit tentang Hashim. Kemudian Abdul Muttalib, berarti Abdul Muttalib ini anaknya Hashim. Dan Abdul Muttalib ini tokoh ya, waktu itu menjadi tokoh di Mekah. Melanjutkan pekerjaan
Bapaknya membuat apa tadi itu, adonan makan tadi itu untuk jamaah haji, sehingga Abdul Muthalib ini dikenal, dicintai dan mulia di hati-hati penduduk Mekah. Abdul Muthalib. Dan perlu diketahui Abdul Muthalib yang namanya Syaibatul Hamid ini adalah menurut sejarah ya, adalah orang kedua yang menemukan sumur air Zam-Zam. Abdul Muthalib, Masya Allah ya. Jadi kalau Hashim tadi orang pertama yang menemukan makanan yang namanya sarid, yang kedua yang menemukan jalur dagang tadi itu ke Syam dan ke Yaman. Makanya orang-orang musyrikin Quraisy diingatkan oleh Allah, bahwa bersyukur sama Allah, begitu loh, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Diingetin tentang ini, rihlatas syita'i wassaif. Ingat tuh bapak-bapak ente dulu tuh, Hashim itu, gitu ya. Jadi Abdul Muthalib ini orang kedua yang menemukan sumber air Zam-Zam, sumur air Zam-Zam. Jadi dulu sumur air Zam-Zam pernah hilang, sudah terkubur. Itu kan yang menemukan pertama siapa Pak? Naam, Siti Hajar kan, betul Hajar ya? Ya, Hajar. Ketika cari makan minum itu kan ya, karena Ismail ya, lapar ya, dan antum tahu semua kisahnya itu, lari ke sana kemari dan terakhir sampai ketujuh menemukanlah dia di situ, di bawah kaki Ismail sumber mata air. Nyumber gitu loh, nyumber, Masya Allah ya, nyumber. Kenapa dinamakan Zam-Zam Mbak? Karena waktu itu Hajar mengumpulkan air itu dengan mengatakan zam gitu. Nah, makanya dinamakan air Zam-Zam, karena dulu Hajar mengumpulkan Zam-Zam itu. Zam-Zam itu bahasa Mesir ya, bahasa Mesir. Karena Hajar itu asli Mesir tidak? Iya, Hajar itu asli Mesir, yang dulu dihadiahkan ke istrinya Ibrahim dulu, yang namanya Sarah kan gitu. Nabi Ibrahim kan punya istri dua ya, betul ya, Sarah sama Hajar. Asli istri pertamanya adalah Sarah, kemudian Sarah diberi hadiah oleh pemimpin atau raja Mesir, Hajar kan gitu. Jadi Hajar ini dulu miliknya, pembantunya Sarah. Karena Sarah ini lama nggak punya anak, sedangkan Hajar ini Ibrahim ini pingin banget punya anak, maka Hajar ini diberikan kepada Nabi Ibrahim. Nikahlah dengan Nabi Ibrahim dan punyalah anak yang namanya Ismail. Nah ya, dan asli Mesir gitu, Hajar itu Mesir. Nah, ketika sumber mata air tadi itu keluar, dikumpulkan oleh Hajar, zam. Nah itu ngumpul. Kata Nabi SAW, seandainya dulu Hajar tidak mengumpulkan air Zam-Zam itu, maka air Zam-Zam ini akan mengalir menjadi sungai yang panjang sekali. Kata Nabi SAW, seandainya dulu Hajar tidak mengumpulkan air itu, maka dia akan mengalir menjadi sungai yang besar dan panjang sekali. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Nah, sempat dulu itu, sumur air Zam-Zam ini hilang dari permukaan bumi, maksudnya kekubur gitu loh, hilang sudah. Ya tentu karena kesalahan penduduknya waktu itu kurang memperhatikannya, ya kurang memperhatikannya, sehingga Allah menghukum dengan dihilangkan sumur air Zam-Zam tersebut.
Nah, yang menemukan kembali, dan berapa tahun ya wallahu alam, berapa tahun sempat tidak ada itu ya, sumur air Zam-Zam terkubur, nggak tahu wallahu alam berapa tahun itu. Tapi yang jelas penemu berikutnya adalah Abdul Muttalib. Kok tahu? Karena dia pernah mimpi, berulang kali mimpi, menunjukkan disitulah tempat air Zam-Zam. Lalu benar dilaksanakan mimpinya tersebut dan digalilah, dan ternyata disitulah sumur air Zam-Zam. Abdul Muttalib penemunya itu, Pak, yang kedua. Dan itu sampai sekarang. Berarti sumur air Zam-Zam waktu itu penguasanya siapa? Pemiliknya siapa? Abdul Muttalib. Yang sebelumnya adalah Hajar. Nah, setelah ditemukan Abdul Muttalib menjadi milik Abdul Muttalib, berarti atas perawatannya itu ya, haknya Abdul Muttalib. Nah, berarti Abdul Muttalib waktu itu penguasa Mekah ya, penguasa Mekah, termasuk menguasai sumur air Zam-Zam. Dan dia ya, kalau seorang penguasa kan butuh anak-anak yang banyak, yang membela dia, yang membantu dia, yang menjaga sumur air Zam-Zam tadi itu. Maka Abdul Muttalib ini bernazar kepada Allah, bernazar, kalau saya punya anak 10 dan semuanya laki-laki, saya akan sembelih satu. Nazar. Masya Allah ya. Kalau saya punya 10 anak laki-laki, tentu tujuannya adalah membantu dia, ya, membela dia untuk ya ngurus air Zam-Zam, ngurus Ka'bah, dan dia seorang pemimpin waktu itu, Abdul Muttalib ini. Maka dia butuh orang-orang yang melindungi, menjaga dia, membantu dia, tentu adalah anak-anaknya. Maka dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia punya 10 anak laki-laki, maka dibelahlah satu. Dibelah itu dipotong, disembelih. Dan ternyata betul, Allah berikan 10 anak laki-laki semuanya. 10. Dilaksanakan nggak nazarnya? Hah? Iya, dilaksanakan. Orang Arab itu kalau sudah kayak begitu nggak main-main, apalagi nazar. Nazar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dilaksanakanlah nazar itu. Dengan cara apa? Diundi kan? Diundi. Undi pertama ternyata keluarnya Abdullah, anaknya ini, bapaknya Nabi SAW. Keluar Muhammad. Gimana ini? Padahal Abdullah ini anak yang paling disayang oleh Abdul Muttalib, yang paling tampan, yang paling kekar, yang paling fisiknya Masya Allah, pokoknya yang paling dicinta oleh Abdul Muttalib. Ini diundi keluar dia, bingung tuh gue, gimana ini? Ayo. Akhirnya, wah, diulang lagi lah, mungkin nanti keluarnya enggak Abdullah lah. Diundi lagi, ternyata keluar Abdullah juga. Diundi lagi, ternyata Abdullah lagi. Masya Allah, biye. Akhirnya sampai Abdul Muttalib ini minta petunjuk kepada seorang dukun wanita. Nah, dulu itu sudah ada dukun, Mbak. Oh iya, sudah ada dukun, bahkan lebih dahsyat dukunnya dulu. Ya, apalagi syaitan-syaitan itu kan masih bebas naik turun ke langit kan, mencuri kabar-kabar dari atas langit itu kan, karena Nabi belum diangkat menjadi Nabi. Setelah diangkat jadi Nabi kan mereka terbatas kan ya, naik ke atas langit karena dilempar dengan apa itu, api atau bintang-bintang itu kan ya. Kalau sebelumnya bebas itu orang syaitan-syaitan naik turun ke atas langit sana mencuri berita-berita dari langit, kemudian diberitakan kepada para dukun. Dan itu mudah waktu itu syaitan. Setelah diutus Nabi,
Nggak bisa mereka. Mereka mau naik, ditendang, dibakar sama dilempar dengan api, bara api itu. Berarti dukun luar biasa waktu itu, luar biasa banget. Dan ternyata dengan segala macam upaya gitu loh, bagaimana undiannya itu tidak keluar Abdullah. Tapi ternyata setelah minta petunjuk kepada dukun pun seperti itu juga. Intinya seperti itu. Keluarnya selalu Abdullah. Masya Allah. Kemudian yang singkat cerita, Abdullah tidak jadi disembelih, tapi Abdul Muttalib membayar diat 100 unta. 100 unta. Awalnya 10 sih, 10 diundi, kata wallahu alam, kata dukun itu diundi dulu kalau keluar Abdullah, dan kalau kamu ingin membatalkan bayar 10 unta. Kemudian diundi lagi, kalau keluar dia lagi dan tidak menggagalkan penyembelihan tadi itu, bayar 10 unta. Dan berarti selama berapa, 10 kali 10 ya, setiap itu keluar Abdullah sampai 100 unta sudah. Akhirnya nggak jadi disembeli dengan membayar diat 100 unta. Dan diat ini, diat Abdul Muttalib ini diteruskan dalam syariat Islam sampai sekarang. Bayar diat pembunuhan itu 100 unta. Misalnya orang itu membunuh membunuh dengan tidak sengaja. Misalnya nembak burung, nggak taunya kena orang. Nah, berburu di atas dikirain monyet gitu ya, tembak nggak taunya tembak mati loh, nggak tahu kalau itu orang gitu, dikirain binatang kan gitu. Nah berarti ini membunuh dengan tidak sengaja, maka diatnya adalah 100 unta, dan itu berlaku sampai sekarang. Itu berawal dari diatnya siapa tadi? Abdul Muttalib, yang tidak jadi membunuh anaknya yaitu Abdullah. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, aku adalah satu dari 2 orang yang disembelih. Aku adalah anak dari 2 orang yang disembelih. Siapa yang 2 ini? Ismail dan bapaknya sendiri. Aku, kata beliau, anak dari 2 orang yang disembelih, yaitu Ismail yang akan disembelih, yang mau disembelih sama siapa? Ibrahim bapaknya, dan Abdullah yang mau disembelih oleh bapaknya yaitu Abdul Muttalib. Loh kalau jadi disembelih gimana Pak? Ya, semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya Abdul Muttalib Abdullah jadi disembelih, nggak ada siapa? Nggak ada Nabi Muhammad SAW. Ya, semua itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah tentang Abdul Muttalib. Jadi dia adalah salah seorang penemu sumur air Zam-Zam setelah lama banget terkubur. Dan Abdul Muttalib ini termasuk pelaku sejarah tentara Abroha yang ingin menghancurkan Ka'bah ya. Nah itu berhadapan dengan Abdul Muttalib, dan kita tahu semuanya. Taib akhi fillah azanillah wa iyyakum. Inilah tentang sedikit tentang Hashim dan Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib punya anak, salah satunya adalah Abdullah. Dan Abdul Muttalib banyak anaknya lah. Tadi kan 10 tuh, belum yang perempuan. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 12,
Tapi yang jelas 10 tadi kan semuanya laki-laki kan. Berarti anak-anak Abdul Muthalib ini berarti apanya Nabi? Paman-paman Nabi. Jadi Nabi punya banyak paman ya? Iya, banyak kan pamannya? 10. Minimal 10 kan, 10. Nah, paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Yang kedua, paman-paman yang mendapati Nabi menjadi Nabi. Nah, ini sudah selesai ini. Meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Tinggal satu ini. Berapa orang ini yang mendapati Nabi menjadi Nabi? Siapa saja ini paman Nabi ini? Hamzah, Abbas, Abu Thalib, dan Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal apa Abu Lahab? Abu Lahab lah. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, 4 nih paman-paman Nabi yang mendapati beliau menjadi Nabi. Hamzah, Abbas, Abu Thalib, dan siapa tadi? Abu Lahab. Nah, dari 4 ini dibagi menjadi 2. 2 muslim, 2 kafir. Yang muslim siapa? Hamzah dan Abbas. Muslim dua-duanya ini, paman Nabi. Hamzah dan Abbas. Kemudian 2 ini yang kafir, Abdullah, Abu Thalib dan Abu Lahab. Nah, Abu Thalib dan Abu Lahab, dua-duanya kafir. Dari 2 ini dibagi menjadi 2 lagi. Satu ini Abu Lahab, penentang Rasul, penentang Islam dan penentang kaum muslimin, habis-habisan saja. Yang Abu Thalib, nah, penyayang Nabi, membela Nabi, membantu Nabi, membela Nabi, dan termasuk membela para sahabat dan kaum muslimin. Jauh banget kan? Jauh banget ini. Ini sangat benci banget kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal pamannya sendiri bahkan berusaha untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kisahnya masyhur ya. Kemudian Abu Thalib, masya Allah, mengasuh Nabi dari mana? Dari kecil kan, umur berapa waktu itu? Mulai diasuh sama Abu Thalib Nabi itu 8 tahun. 8 tahun. Umur 8 tahun. Dan Abu Thalib mengasuh Nabi dalam, masya Allah, penuh dengan kecintaan, totalitas dah, totalitas. Sampai-sampai ketika Abu Thalib ingin berdagang ke Syam, itu nggak mau berpisah dengan Nabi SAW. Sampai dibawa itu anak kecil yang umurnya 12 tahun. Waktu itu Nabi berumur 12 tahun, diajak Abu Thalib berdagang ke Syam. Tujuannya tadi itu Abu Thalib tidak mau berpisah dengan dia gitu, selalu menjaga, selalu di sampingnya, tidak mau berpisah dengan ponakannya ini, Nabi SAW. Dan kisahnya sangat masyhur. Jadi diajak berdagang itu bukan karena diajari dagang, enggak. Itu Abu Thalib ingin selalu bersama dia, bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak mau berpisah gitu loh. Dan kisahnya masyhur ya, ketemu dengan siapa itu? Seorang rahib ya, siapa namanya itu? Bahira ya, Bahira. Kemudian disuruh balik ke Mekah. Kisahnya sangat masyhur ya, masya Allah.
dan kemudian menikahkan Nabi. Kemudian ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, gangguan-gangguan dari kaum musyrikin ya dibela oleh Abu Thalib Nabi SAW. Makanya ketika Abu Thalib meninggal dunia itu kan dinamakan dengan tahun apa itu Pak? Amul Huzn kan, tahun kesedihan. Tahun kesedihan yaitu di tahun ke-10 Hijriah. Kenabian, tahun 10 kenabian. Meninggal Abu Thalib ini, dan Nabi SAW sangat sedih banget. Sangat sedih banget. Terlebih beberapa bulan, 2 atau 3 bulan kemudian istri beliau meninggal dunia. Siapa itu? Khadijah. Dua manusia, dua orang yang sangat beliau cintai meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan banget ketika Nabi waktu itu sedang butuh-butuhnya pembela, meninggal dunia. Makanya tahun itu namanya Amul Huzn, tahun duka cita atau tahun kesedihan Abu Thalib. Dan ya Allah ya, sampai detik-detik akan meninggal dunia itu Abu Thalib, Nabi itu sangat berharap dia masuk Islam. Seandainya sebelum meninggal mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk surga gitu loh. Makanya ketika Abu Thalib akan meninggal dunia, dikatakan kepadanya, Nabi berkata kepadanya, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah uhajju bika indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, aku akan bantu engkau nanti di akhirat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu, ya akhirnya ya meninggal dalam keadaan kafir dan tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena di sampingnya itu ada Abu siapa itu? Abu Jahal dan Abdullah itu. Abdullah dan Abu Jahal ini menghalang-halangi Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan anehnya ya, Abdullah ini yang menghalangi Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah justru masuk Islam. Abdullah ini bahkan meninggal mati syahid ya dalam perang, kalau tidak salah perang Hunain. Masya Allah ya, padahal menghalangi paman Nabi mengucapkan la ilaha illallah, dia sendiri masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi dan mati syahid. Ya itulah takdir Pak ya, itulah takdir. Masya Allah. Makanya Abu Thalib ini mendapatkan syafaat Nabi SAW, mendapatkan syafaat. Apa syafaatnya Pak? Kata Nabi SAW, seandainya karena bukan syafaatku, Abu Thalib masuk neraka yang sangat dalam, yang paling dalam. Tapi dengan syafaat Nabi SAW, Abu Thalib mendapatkan siksa yang paling ringan. Paling ringan itu untuk Abu Thalib juga ini, karena pembelaan dia kepada Nabi SAW dan Islam juga kaum muslimin waktu itu diberikan keringanan dalam azab. Apa azab yang paling ringan Pak? Naam, telapak kaki dikasih apa itu? Jamroh minan nar, yaitu sendal dari api neraka itu kan ya, saking panasnya otaknya mendidih. Terus bagaimana aliran-aliran air api dari bawah itu kan mengalir kan ke atas. Nah yang dilewati juga kepanasan nggak? Panas nggak? Anggota tubuhnya ya, tentulah sampai otaknya mendidih. Itu azab siksa neraka yang paling ringan, Itu gimana yang berikutnya sampai yang paling dalam, yaitu tempatnya orang-orang munafik itu. Ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di neraka yang paling dalam. Gimana itu yang paling dalam? Yang paling ringan aja seperti itu. Dan termasuk Abu Thalib ini yang mendapatkan siksa yang paling ringan sekali itu. Itu yang paling ringan ya. Tentu karena syafaat ya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, Hashim sudah, Abdul Muthalib sudah ya. Abdul Muthalib sudah. Jadi Abdul Muthalib ini penemu ya sumur air Zam-Zam setelah terkubur. Dan Abdullah ini meninggal di mana Abdullah Pak?
di Madinah. Abdullah ini meninggal di Madinah. Loh, kok meninggal di sana? Ya, judulnya dagang juga. Ada yang mengatakan dagang, ada yang mengatakan manen kurma di Madinah, karena Madinah itu kan kota kurma istilahnya, kan kota kurma. Yang jelas Abdullah ini meninggal di Madinah. Di Madinah. Abdullah meninggal di Madinah. Waktu itu Yathrib namanya. Makanya ketika Nabi SAW bersama ibunya Aminah, kan gitu kan ya, ketika Nabi SAW sekitar umur 6 tahun kurang lebih umur 6 tahun, diajak oleh ibunya kemana? Ziarah kubur ke bapaknya ini Abdullah di Madinah. Di samping ziarah kubur juga Aminah ini ingin memperkenalkan Nabi SAW kepada paman-pamannya yang ada di Madinah. Paman-pamannya kan Hashim tadi kan nikah dengan orang Madinah, kan wanita Madinah. Berarti paman-paman Nabi ada di Madinah dari pihak istrinya Hashim, dari pihak ibu. Itu tujuannya. Di samping melihat kuburan Abdullah, juga memperkenalkan paman-paman Nabi yang ada di Madinah dari pihak ibu. Masya Allah, umur 6 tahun, jalan kaki jauh. Mekah Madinah itu berapa kilo, Pak? Kurang lebih 500 ya. Iya, 500 km jalan kaki, umur 6 tahun nih, Pak. Jalan kaki jauh bersama ibunya, kemudian bersama kakeknya juga kalau tidak salah, Abdul Muthalib, kemudian bersama pembantunya. 3-4 orang jalan ke Madinah, jauh banget. Nah, setelah di Madinah ya, kembali ke Mekah, ternyata ibunya meninggal dunia di pertengahan jalan itu kan. Coba ngebayang ya, udah jalan kaki dari Mekah ke Madinah jauh berhari-hari, ketemu kuburan bapaknya, kemudian paman-pamannya, pulang ke Mekah. Di tengah jalan meninggal itu ibunya kan ya. Nah, meninggal ibunya. Anak sekecil itu 6 tahun melihat ibunya sedang sakaratul maut. Tidak di Mekah, tapi di tengah jalan gitu, di tengah jalan. Antum ngebayang nggak ya betapa sedihnya hati Nabi SAW ketika melihat ibunya sakaratul maut, meninggal dunia, dan di tengah jalan di padang pasir yang luas, panas banget sudah. Kesedihan di atas kesedihan. Maka Abdul Muthalib itu sangat sedih banget ngelihat cucunya itu seperti itu. Maka setelah itu diasuh oleh Abdul Muthalib. Nah, jadi Abu Talib ini Abdullah ini bapaknya Nabi meninggal di Madinah ya. Dan Abdullah ini orang yang tampan, orang yang tampan sekali lah, tampan ya. Kemudian Abdullah kemudian punya namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit ya tentang beliau dan bapak-bapaknya, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, terus sampai Adnan, sampai terus Ismail dan Ibrahim ya, Ibrahim. Tapi sedikit lagi nih Pak ya, sedikit lagi. Wa Hashim min Quraisy, dan Hashim ini dari Hashim adalah kabilah dari suku Quraisy. Quraisy itu Pak, siapa Quraisy itu? Quraisy itu salah satu nama
kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu namanya Nadhr. Jadi Nadhr itu nama lain dari Quraisy. Nadhr itu nama lain dari Quraisy. Berarti Quraisy. Jadi semua orang yang ada di Mekah itu, Pak, di Mekah itu hampir semuanya ya satu keluarga. Karena kan dari siapa dulu? Ismail kan? Dari Ismail menikah dengan seorang wanita dari suku Jurzum ya, asli Yaman itu, tinggal di Mekah, kemudian beranak dari situ. Berarti hampir orang-orang Mekah waktu itu adalah keturunan Quraisy. Makanya musyrikin Quraisy, kafir Quraisy, semuanya Quraisy. Jadi semua itu keluarga dulunya itu, karena Ismail dulu itu. Hampir semua dulu itu keluarga mereka. Ya, keluarga. Ya kayak kita lah, sekampung itu kan keluarga kan, ini paman, bude, bule, ya, cucu, cucit, ngumpul di kampung itu kan. Nah dulu pun demikian. Mekah dulu itu ya satu keluarga gitu. Semuanya saling mengenal, keluarga karena itu Quraisy tadi itu. Dan Quraisy ini adalah Nadhr, sedangkan Nadhr ini kakek-kakeknya Nabi yang kesekian. Itu Quraisy. Berarti kan keturunannya banyak sekali ya, yaitu tinggal di Mekah itu ya. Jadi Hashim adalah kabilah dari suku Quraisy, wa Quraisy minal Arab, dan Quraisy dari bangsa Arab, wal Arab min dzurriyyati Ismail, dan bangsa Arab adalah anak keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim, kekasih dekat Allah. Wa ala min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Jadi bangsa Arab adalah anak keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim, kekasih dekat Allah. Semoga Allah melimpahkan salat dan salam yang paling utama kepada Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam. Inilah para Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, yang dapat kita baca di kesempatan yang berbahagia ini, sedikit tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah antum semua sudah paham. Tapi sampai di sini dulu yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, satu atau dua pertanyaan. Ya, nggak ada pertanyaan, ini kisah ini ya, kisah, nggak ada yang ditanya kayaknya nih. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.